Selamat hari Minggu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya adik-adik. Hari ini kita tetap ibadah online di rumah kita masing-masing. Siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan cerita hari ini. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya, hari ini ada Kak Gera dan Kak Yani yang akan bercerita. Untuk itu, kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya. Namun, sebelum itu, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita mau bernyanyi, Aku Mau Mendengar. Setelah itu, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita dari kelas Elia. Yuk adik-adik. Aku mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Aku mau mendengar firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu berkuasa ubah diriku. Firman-Mu berkuasa ubah hidupku. Nang doa umbege hatami Tuhan. Nang doa umbege hatami Tuhan. Maruaso hatam paubah on awon. Maruaso hatam paubah on awon. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami boleh menikmati kesehatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah semua anak sekolah minggu dan kakak guru sekolah minggu HKBP Selipi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa terutama untuk orang tua kami. Berkatilah mereka selalu, Tuhan, jauhkanlah kami dari ancaman virus corona. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa adik-adik di rumah yang pernah dipilih menjadi ketua kelas sama gurunya di sekolah atau sama teman-temannya? Mungkin juga dipilih menjadi ketua kelompok dalam mengerjakan tugas. Coba siapa yang pernah? Lalu ketika adik-adik dipilih, apa respon adik-adik? Coba dipikirkan, diingat, apa ya responnya ketika terpilih menjadi seorang ketua? Nah, adik-adik, apa ya hubungannya dengan cerita kita hari ini? Yuk adik-adik semuanya simak baik-baik, duduk yang manis, dengarkan cerita Kak Gera dan Kak Yani. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kakak akan membacakan buat adik-adik. Adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem.
Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Nah, seperti pembacaan firman Tuhan kita tadi adik-adik, kita mau melihat sebuah video. Yuk adik-adik simak videonya. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat 2 orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus.
Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Seperti cerita firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus juga pernah ditolak loh. Ia ditolak oleh orang banyak. Ditolak oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepala adik-adik. Tuhan Yesus pernah bilang kepada setiap orang yang mau mengikutnya untuk mau menyangkal dirinya menjadi pengikut Yesus. 8 hari setelah itu, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi berdoa di atas gunung. Lalu, saat Tuhan Yesus berdoa, Petrus dan teman-temannya tertidur adik-adik. Tapi ketika itu Petrus dan teman-temannya terbangun dan melihat Yesus sedang berdoa. Lalu tampaklah 2 orang di dekat Yesus, yaitu Musa dan Elia. Saking bahagianya mereka melihat Yesus, Musa, dan Elia, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, bagaimana kalau kita membangun 3 kemah di sini? 1 untuk Yesus, 2 untuk Musa dan Elia." Sementara itu Musa dan Elia hendak pergi, lalu awan menaungi mereka adik-adik, dan terdengarlah suara seperti yang tadi kita baca di Alkitab. "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya adik-adik, itu adalah suara Allah Bapa, di mana Allah Bapa menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pilihan Allah. Nah adik-adik, sama seperti di awal tadi ketika Kakak Gera bertanya siapa adik-adik yang pernah dipilih, itulah seperti Tuhan Yesus. Tuhan menjadi pilihan Allah. Tuhan Yesus dipilih oleh Allah Bapa. Tapi apakah Tuhan Yesus menolak? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus menuruti perintah Allah. Sama seperti kita adik-adik. Kita harus menuruti perintah Tuhan Yesus yang adalah pilihan Allah Bapa. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan Yesus saja yang harus kita dengar. Nah, adik-adik, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan dari cerita kita hari ini. Yang pertama, sebagaimana Yesus telah dipilih dan dipermuliakan, kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus memiliki sikap seperti anak pilihan Tuhan. 2, saat Tuhan Yesus diragukan oleh banyak orang, tetapi pada saat itu Tuhan memantapkan bahwa Yesuslah yang layak didengar dan Yesuslah yang dipilih. Nah, adik-adik, pada saat teman-teman kita meragukan kita, percayalah pada diri adik-adik bahwa kita adalah anak pilihan, sehingga kita dapat menaruh harapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus taat dan mau dengar-dengaran, terutama kepada perintah Tuhan ya adik-adik, karena hanya Tuhan Yesuslah yang patut kita dengar. Nah, apa aja sih perintah Tuhan itu? Yang pertama, kita dapat berdoa. Yang kedua, kita rajin membaca Alkitab. Yang ketiga, kita mau menghormati orang tua kita. Yang keempat, kita mau membereskan mainan kita jikalau sudah selesai dalam bermain. Yang kelima, kita mau menghabiskan makanan yang sudah diberikan oleh orang tua kita, karena apa yang diberikan oleh orang tua kita itu untuk kesehatan kita masing-masing. Nah, itulah adik-adik pesan yang ingin disampaikan dari cerita kita hari ini.
Nah, sekian cerita firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Kakak berharap adik-adik tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan ini dalam doa, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi. Kita mau nyanyi lagu Ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena apa-apa, bukan karena mau, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dari kakak guru kami. Tuhan, ajar kami untuk jadi anak yang baik, untuk jadi anak yang takut akan Tuhan. Ketika mendengar firman-Mu, kami juga akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkan kiranya kami boleh menjadi anak yang taat, menjadi pengikut Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kami mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.